teman-teman atau rekan belum tahu siapa saya, perkenalkan nama saya Siti Nurhayati. Saya biasa dipanggil Ayah. Saya dari Pusat Paramadina. Kebetulan diberi amanah oleh Kang Zia pada malam hari ini untuk memimpin diskusi mengenai halakodama yang ke-48 ya, mengenai untuk apa menikah, luka batin dalam relationship. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kerukunan. Itu biasanya buat rekan-rekan FKUB biasanya. Karena ini di Bandung, biasanya saya mengawali dengan pertanyaan kumaha damang. Alhamdulillah saya ya. Dan saya seringkali menyampaikan biasanya buat teman-teman yang ada di wilayah Pariangan itu ada sedikit salam yaitu Sampurasun yang Oh, biasa rampes, dijawab dengan rampes. Oke, baik, baik teman-teman semua yang sudah hadir, terima kasih banyak. Jumpa lagi ya dalam halakodama yang ke-48. Kali ini bertepatan dengan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin kita sama-sama sudah menyaksikan tadi ya pengibaran bendera putih dan penurunannya. Rasanya perlu saya sampaikan bahwa merdeka ya, hari ini kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat di hari ini tadi Kang Zia sudah menyampaikan bahwa banyak orang yang bersuka cita menyelenggarakan beberapa perayaan-perayaan. Mungkin ada juga yang mungkin tadi Kang Zia bilang kalau misalnya dia tidak ada balap karung, mungkin di tempat lain ada, masih ada meskipun dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Mungkin ada juga yang tetap merayakan di rumah aja, tetap di rumah berkumpul bersama dengan keluarga. Dengan banyak cara tentunya di kondisi pandemi saat ini. Saya menyampaikan sebenarnya agak berat ya diskusi pada malam hari ini, tapi yang lebih melegakan adalah sesi curhat gitu kan. Saya sempat berpikir bahwa sejak kecil mungkin di antara kita semua berpikir terkait apa sih pernikahan, dan seringkali kalau ketika kecil gitu ya mendengarkan dongeng gitu, dongeng di sejumlah acara-acara televisi itu biasanya selalu endingnya itu selalu pernikahan. Kita selalu melihat bahwa pernikahan itu sesuatu yang membahagiakan, terus indah gitu. Namun pada kenyataannya, apakah benar kita mengalami hal tersebut gitu ketika kita sudah menikah atau sudah memutuskan untuk menikah? Bahkan jangan-jangan dalam hubungan relationship gitu, pertemanan, apakah ada hal-hal yang sekiranya kita sudah cukup clear dalam hal ini? Saya ingin menyampaikan bahwa data Komnas HAM menyebutkan bahwa tingkat kekerasan dalam rumah tangga cukup tinggi dalam hal ini, yaitu 7.884 kalau nggak salah ya, saya boleh mengutip. Banyak itu yang terlaporkan. Tentu banyak sekali yang terjadi bahwa kita tidak tahu data-data ini sebenarnya kejadian di luar sana lebih parah gitu, dan belum tentu orang-orang ini adalah orang-orang yang tercatat seperti itu. Bahkan seringkali juga KDRT itu dipicu oleh luka batin yang seringkali tidak kita sadari. Dan luka batin itu sendiri itu sebenarnya pemicu dari kekerasan itu sendiri, di mana itu terjadi dalam hubungan rumah tangga yaitu suami istri, bahkan itu bisa terjadi dalam hubungan dalam hubungan pertemanan. Iya, bisa jadi setiap kita mengalami luka batin yang kadangkala kita tidak menyadari bahwa hal itu adalah luka batin. Dan untuk itu kita dalam diskusi pada malam hari ini akan mendiskusikan bersama-sama, memahami terkait apa sih luka batin dan bagaimana hubungannya dengan relationship, yaitu baik dengan keluarga atau pertemanan dalam hal ini. Terus bagaimana ketika kita sudah mempunyai luka batin tersebut, bagaimana mengantisipasinya, dan apakah ada hal yang perlu atau cara-cara yang penting untuk kita ketahui agar kita bisa berdamai dengan luka batin tersebut sehingga hubungan kita lebih baik ke depannya. Nah, untuk itu kita sudah di sini tengah hadir 3 narasumber yang hebat-hebat, dalam hal ini expert di bidangnya ya.
Yang pertama itu nanti ada Mbak Rani, saya biasa sebut Mbak Rani. Halo Mbak Rani, Mbak Rani. Halo Aya, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Mbak? Kita jumpanya di Baik, udah lama online ya. banget ya kita nggak ketemu. Zamannya Lama Living banget. Values dulu. Ini pasti teman-teman yang ada di sini sudah sangat kenal dengan Mbak Rani pastinya ya, karena saya sering lihat loh di Halakah Damai Mbak Rani ini seringkali mengisi beberapa sesi, bahkan baik IG dan beberapa webinar ya. Yang ke-46 kemarin juga sempat membahas ya Mbak Rani ya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa Mbak Rani ini tentu sudah sangat banyak expert di dalam bidang sebagai konsultan untuk pernikahan ya, dimulai dari hal yang sederhana sampai kompleks pasti tuh. Terus juga beberapa tadi sudah disampaikan juga bahwa sudah meluncurkan buku untuk apa menikah. Nah, hari ini ada session keduanya. Pertama sempat dibahas lebih jauh. Nah, beliau juga seorang fasilitator dan juga trainer. Mungkin beberapa teman juga saling mengenal ya. Beliau ada trainer Living Values Education dan juga terapis. Dan dalam hal ini beliau juga tergabung dalam Yayasan Bahagia. Seperti itu. Oke, mungkin kita akan awali dulu dengan Mbak Rani. Nanti ada beberapa narasumber sebagai penanggap. Nanti akan saya sampaikan profil lengkapnya. Itu ada Bu Yeni, Huryani, dan Sis Gerald dalam hal ini. Kita akan mulai dulu dengan Mbak Rani. Tadi sudah disampaikan oleh host bahwa waktunya 10 menit. Silahkan Mbak Rani. Selamat malam, Bapak-bapak. Mudah-mudahan ada bapak-bapaknya ya. Ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan salam merdeka. Buat kita semua ya, salam merdeka. Kalau kata Kang Yudi, kalau merdeka harus begini, karena Pancasila itu begini. Oh begini. Begini. Iya. Pertama-tama saya ingin menyapa dulu Ibu Yeni Huryani, Rumaha Damang. Saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus ya Bu Yeni ya. Amin, ya. Kemudian juga ada, katanya tadi ada Sister Zera. Mudah-mudahan beliau juga selalu sehat. Dan tadi terima kasih untuk lagunya. Saya sangat bangga ya, lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh Sister Zera pada malam hari ini. Dan memainkan satu instrumen ya. Oke, terima kasih juga kepada Ayah yang sudah menjadi moderator. Terima kasih pada host Kang Zia yang sudah mengadakan acara ini lagi. Nah, sebetulnya saya sempat bertanya-tanya ya, kok diadakan lagi gitu ya webinar ini? Karena kita kan sudah melakukannya ya, sudah mengadakan ini 2-3 minggu yang lalu ya. Dan rasanya sudah banyak itu, saya rasanya sudah menyampaikan slide, ada 13 atau 14 slide gitu ya. Memang waktu itu kita tidak sempat untuk tanya jawab ya, karena waktunya hanya sedikit gitu, dan saya waktu itu masuknya juga terlambat. Nah, jadi saya bertanya pada Zia, aduh ini acaranya apa lagi? Katanya, oh ini kan lanjutan, katanya Mbak Rani, Teh Rani ini lanjutan, dan khusus malam ini hanya sesi curhat. Nah, oke lah kalau begitu, saya ingin berterima kasih malam hari ini kita akan melanjutkan acara yang lalu yang memang mungkin belum selesai. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa malam ini adalah sesi curhat, maka mungkin untuk mengawali diskusi ya, buku untuk apa, karena kita membahas buku untuk apa menikah, sedikit saya ingin kembali mereview lagi bahwa buku untuk apa menikah itu memang diperuntukkan atau ditujukan dan disusun khusus untuk membantu pasangan-pasangan muda yang akan memasuki dunia pernikahan. Nah, kenapa saya menyusun buku itu?
Karena saya semakin prihatin terhadap terjadinya banyak kekerasan di dalam rumah tangga. Dan selalu ketika terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, korbannya selalu perempuan dan anak-anak. Begitu. Nah, dulu waktu di awal-awal saya memberikan pelayanan konseling pernikahan di awal 2000, saya membantu resolusi konflik ya, setiap pasangan yang mengalami ketidakpersesuaian, konflik dalam konflik ya, kemudian terjadi kekerasan dalam rumah tangga gitu ya. Nah, kemudian saya juga berpikir semakin lama semakin prihatin karena saya semakin menemukan ternyata kekerasan dalam rumah tangga itu akarnya itu berakar dari parenting orang tua. Pertama adalah bagaimana orang tua menerapkan pola asuhnya terhadap anak-anaknya. Itu yang pertama. Kedua, pengalaman anak-anak juga di dalam rumah tangga orang tuanya. Ketika dia melihat bagaimana orang tuanya berelasi. Nah, setelah saya dalam studi saya kasus-kasus di dalam membantu pasangan selama 22 tahun, saya mencari model bagaimana ya membantu para calon orang tua ini supaya paling tidak mereka siap untuk memasuki dunia pernikahan. Karena kalau mereka mau menjadi orang tua, harus dimulai dari pasangan itu sendiri. Berarti saya harus mempersiapkan pasangan ini memasuki dunia pernikahan secara conscious, secara sadar bahwa pertama mereka membawa di dalam dirinya membawa sekian banyak pengalaman dari masa kecilnya yang tidak sedikit mengalami luka batin. Dan saya percaya tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki luka batin di masa kecilnya. Hanya bedanya ada yang sadar, ada yang tidak menyadarinya. Kalaupun dia sadar juga, lalu terus mau apa gitu ya? Mereka belum tentu tahu bagaimana cara mengatasinya ya. Mereka biasanya hanya menganggap itu sesuatu yang ya sudahlah, memang ini takdir gitu ya. Tetapi kemudian apa yang terjadi pada dirinya di masa kecil itu kemudian berulang lagi terjadi pada anak-anaknya. Kenapa? Karena dari kita semuanya tidak ada yang dipersiapkan untuk menjadi orang tua. Dan tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Jadi kalau kita mau jujur, kita hanya melanjutkan pola asuh yang orang tua lakukan, yang orang tua terapkan kepada kita semuanya. Nah, kemudian itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Nah, yang kedua, yang dimaksud dengan conscious marriage juga adalah menikah berkesadaran. Yang saya maksud adalah pertama tadi bahwa setiap pasangan itu menyadari bahwa dia membawa sekian banyak peristiwa dari masa lalu, satu. Yang kedua juga dia menyadari bahwa kita akan menghadapi berbagai macam tantangan selama pernikahan. Nah, kita juga tidak dibekali sama sekali bahwa tantangan apa yang akan kita hadapi selama pernikahan. Nah, dalam studi saya selama 22 tahun, maka saya menemukan ada tiga tantangan yang major. Yang pertama adalah perbedaan nilai-nilai dan ekspresinya, ya, perbedaan nilai dan ekspresinya, dan di mana perbedaan nilai-nilai dan di mana nilai-nilai ini bersumber dari ajaran agama, tradisi budaya, dan kebiasaan-kebiasaan
yang dia dapatkan dari sejak kecil selama dia diasuh oleh orang tua. Dan tantangan yang besar yang kedua adalah masalah ekonomi. Ini juga banyak memicu konflik. Nah, tidak sedikit selama pandemi ini pasangan yang bercerai karena masalah ekonomi. Dan dimulai dari kekerasan dalam rumah tangga akibat dari kesulitan ekonomi. Nah, yang ketiga adalah masalah intimacy. Masalah intimacy ini berkaitan dengan romantic love. Nah, kebanyakan pasangan terjebak pada romantic love. Kenapa? Karena romantic love itu adalah cinta yang sangat terbatas dan cinta yang sebetulnya semu. Dia bukan true love. Kenapa? Karena romantic love itu hanya dibangun dari gairah, dari hasrat yang muncul karena daya tarik fisik. Ya, kemudian juga ada merasa dekat, merasa ada kedekatan karena dia melihat ada sosok yang dia alami di masa lalu, gitu. Misalnya dia melihat kok saya familiar ya dengan dia, gitu. Saya familiar kok rasanya saya nyambung dengan dia. Padahal sebetulnya itu hanya proyeksi dia karena dia punya pengalaman dengan orang tuanya di masa lalu. Kira-kira seperti itu. Ini sekedar untuk gambaran aja apa yang dimaksud dengan romantic love. Dan pasangan sering terjebak pada romantic love. Dan akibat dari romantic love ini, pasangan kemudian menuntut partnernya untuk selalu memenuhi unfinished business-nya dia atau unfulfilled needs yang dia alami di masa lalu. Nah, katakanlah misalnya dia tidak dekat dengan ayahnya karena ayahnya mungkin punya pola asuh yang otoritarian, ya, pola asuh yang overprotective, pola asuh yang agresif, sehingga dia tidak ada kehangatan dengan anak perempuannya, katakan demikian. Sehingga anak perempuannya longing dengan kehangatan seorang laki-laki, karena buat anak perempuan, contoh ya misalnya karena kita studi perempuan ya, buat anak perempuan, ayahnya adalah cinta pertama dia terhadap lawan jenisnya. Jadi ketika dia tidak mendapatkan itu, maka dia akan secara bawah sadarnya, dia akan berharap itu dapat dipenuhi oleh pasangannya, oleh pasangan dekatnya. Jadi pasangan yang paling dekat adalah pasangan hidup kita tentu, yang bagi istri tentu dari suami. Cuman sekarang masalahnya, apakah suami kita mengerti kebutuhan kita yang tidak terpenuhi ini, kebutuhan sang istri yang tidak terpenuhi ini? Satu. Kedua, boleh jadi pasangan kita atau suami kita juga memiliki luka batin di masa kecil yang dia tidak dapatkan dari orang tuanya. Nah, kalau anak laki-laki itu dengan ibunya. Kalau dia tidak mendapatkan kehangatan dari ibunya, atau dia tidak memiliki suatu kedekatan dengan ibunya secara emosional, maka dia juga akan longing dengan itu. Nah, coba sekarang kita bayangkan seorang istri yang tidak memiliki pengalaman kasih sayang dari ayahnya, berjumpa dengan seorang suami yang juga tidak memiliki pengalaman kasih sayang dengan ibunya, apa yang terjadi? Nah, kira-kira demikian. Maka akan terjadilah unhappy dari pasangan itu, kemudian akan mencari happiness di luar perkawinannya. Nah, disinilah terjadi orang ketiga masuk atau perselingkuhan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini jadi luka batin di masa kecil akan berdampak kepada bagaimana relationship itu terjadi di dalam pernikahan. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin pengantar saya nggak tahu, mungkin sudah 10 menit, Ayah? Atau sudah lebih? Boleh 1 menit lagi untuk penutup. 1 menit lagi. Nah, oleh karena itu, saya mencari model bagaimana ya menyiapkan para orang tua. Kalau para orang tua, waktu saya membuat buku ini, ternyata yang membaca tidak hanya pasangan yang mau menikah, ternyata pasangan yang sudah menikah bertahun-tahun pun merasa, kok saya ternyata butuh juga buku ini, begitu. Nah, bagaimana saya mencari model
model menyiapkan pasangan, yaitu dengan saya belajar, mohon maaf, saya belajar imago relationship therapy selama 2,5 tahun di Australia. Dari seorang guru, dari seorang guru besar yang juga suami istri, yaitu Harville Hendricks dan L.A. Kelly Hunt. Mereka suami istri. Tapi mereka tinggalnya di California, sehingga saya tidak belajar langsung pada mereka, tapi saya belajar dengan guru yang guru yang lain yang juga berada di dalam institusi itu, yaitu Institusi of Imago Relationship Therapy. Nah, dari pengalaman saya belajar di Imago Relationship Therapy inilah saya mendapatkan sebuah model untuk membantu pasangan menyembuhkan luka batinnya sehingga mereka bisa membangun relationship yang sehat dan bahagia dan sekaligus menyembuhkan luka batinnya di dalam pernikahan. Nah, diharapkan mereka akan menjadi pasangan yang conscious dan juga menjadi orang tua yang conscious. So, mereka menjadi conscious conscious marriage dan mereka juga akan menjalani conscious parenting atau conscious parents. Kira-kira seperti itu yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini. Mungkin sudah cukup, Ayah. Baik, terima kasih Mbak Rani. Sekedar mengantarkan aja. Terima kasih. Oke, nanti kita akan kaya dengan berbagai diskusi atau feedback dari rekan-rekan peserta. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rani atas pengantar yang disampaikan. Kita memang benar ya bahwa tidak pernah ada sekolah untuk menjadi orang tua. Kita selalu diceburkan langsung di treatment karena selalu saja kita diberi informasi bahwa sudah jalani saja, yakin pasti kamu bisa untuk melakukannya gitu. Dan seringkali bahkan kita selalu uji coba ya, bahkan ya sering coba-coba terhadap anak sendiri. Bahkan sebenarnya ini bukan hanya anak ya Mbak ya, relationship ini kan bisa juga mungkin banyak di sini masih milenial gitu yang tergabung di sini, jadi bisa jadi dengan rekan teman-teman sendiri karena banyak kasus misalnya luka batin itu bisa jadi terjadi karena bullying. Tadi Mbak Rani juga menyampaikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi karena pola asuh yang salah ya ketika kita di masa kecil, itu yang menjadi kayak sebuah warisan yang terus-menerus kita jaga dalam hal ini, dan seringkali tidak kita sadari bahwa sesuatu itu sangat negatif dalam hal ini dan bisa jadi tanpa sadar kita terus menyuburkan hal tersebut. Nanti mungkin akan ada banyak tips dari Mbak Rani ya, karena Mbak Rani tadi sudah menyampaikan ada sedikit sedikit bocoran bahwa dia Mbak Rani sempat punya satu role model, imago relationship. Nanti lengkapnya seperti apa, mungkin kita bisa bahas lebih lanjut. Oke, selanjutnya saya mau mengundang Sis Gerald dulu ya, boleh? Apakah Sis Gerald sudah terhubung dengan kami? Bu Yeni dulu. Ya. Oh, Bu Yeni dulu. Oh, Ya. mohon maaf. Karena tadi briefing awal itu dari Kak Akang bilangnya Sis Gerald dulu. Oke. Hapunten ya Ibu Yeni. Oke, Tesawiyos. Bu Yeni, oke. Ini Bu Yeni nih sama Mbak Rani ini sering banget ngisi halakoh damai. Jadi saya yakin buat kalangan sivitas UIN Sunan Gunung Jati sudah tidak asing lagi terhadap beliau ini. Oke, Bu Yeni ini banyak studinya terkait ini ya perempuan ya, utamanya tergabung juga dengan kajian-kajian gender pastinya. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa tadi sempat saya singgung bahwa KDRT di masa pandemi ini cukup tinggi ya, Bu Yeni. Dan kebetulan tadi bahwa luka batin ini adalah hal-hal yang setidaknya
menjadi salah satu pemicu bahwa KDRT itu terjadi, baik di lingkungan yang kita lihat, lingkungan terkecil ya, mungkin di lingkungan RT gitu sampai di tingkat nasional. Nah, kadangkala adalah KDRT ini seringkali menjadi sesuatu yang kurang lumrah untuk diceritakan, bahkan orang seringkali agak tabu menceritakannya. Jadi tidak mungkin melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga gitu ya kepada teman-teman Komnas, atau itu mungkin di daerah perkotaan, tapi daerah pedesaan agak susah kayaknya untuk membicarakan hal ini karena kita dianggapnya sudah terima saja pasangan kita dengan baik gitu ya. Karena kamu sudah memilihnya, tentu ya sudah jalani sebagai istri yang solehah dalam hal ini. Nah, bagaimana kaitan kasus KDRT ini terhadap luka batin yang ada dalam diri seseorang? Silakan Bu Yeni dalam hal ini akan menjelaskan lebih lanjut. Oke, terima kasih Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam damai untuk semua. Terima kasih Ayah sudah bersedia menjadi moderator pada acara kita malam hari ini ya. Ini sebenarnya banyak. Ya, ini kelas studi perempuan. Diberi kepercayaan. Kelas studi perempuan yang dialihkan oleh Zia ini dari IG streaming ke webinar. Terima kasih juga Mbak Rani sudah bersedia kembali mengisi acara di kelas ini, yang tentu saja support yang sangat tinggi dari Sisjera, mana Sisjera nggak kelihatan, Sisjera dan teman-teman di RSCJ. Banyak sekali yang hadir di sini, terima kasih. Kemudian saya lihat juga ada teman-teman dari dosen-dosen Fakultas Usuluddin, hatur nuhun, ini ada Neng Dian, ada siapa lagi dari Fakultas Usuluddin. Dan saya lihat juga dari alumni kajian wanita Pasca Sarjana UI ya. Ini ada Teh Mulya Ningrum, ada Uni Asmi Burhan, ada siapa lagi. Ini tentu saja support yang luar biasa dan nanti akan bisa memberikan perspektif yang mungkin saya luput gitu, teman-teman bisa menambahkan. Sebenarnya karena memang ini edisinya edisi curhat dan di running atas permintaan yang berapa minggu yang lalu itu Mbak Rani, mereka mau bicara ternyata kehabisan waktu. Baiklah, saya hanya ingin memberikan memperkaya perspektif saja dari sisi studi perempuan. Kebetulan beberapa hari yang lalu saya dikejutkan oleh sebuah posting dari junior saya yang dia akan melangsungkan pernikahan. Dia bilang ada seniornya yang memberikan introduce di WA group bahwa dia menikah itu adalah menyelamatkan calon istrinya karena calon istrinya itu sedang terpuruk mendadak menjadi yatim piatu karena COVID. Bulan Juni ibunya meninggal dan bulan Juli ayahnya meninggal. Jadi hanya selang 1 bulan. Dan si laki-laki ini terpanggil untuk menyelamatkan dengan cara menikahinya. Saya memberikan emoji yang wow gitu. Kesannya itu ada pangeran berkuda berjubah putih yang menjadi hero untuk seorang perempuan yang tiba-tiba menjadi yatim piatu. Saya kemudian ingin membuat cerita itu sebagai sebuah starting point dalam seseorang atau 2 orang membina perkawinan, membina rumah tangga. Dari banyak kasus yang masuk, misalnya ketika saya menangani kasus-kasus KDRT seperti yang tadi Ayah bilang, starting point ketika pasangan ini menikah itu menjadi penting, menjadi titik tumpu dalam perjalanan relasi perkawinan selanjutnya. Mengapa? Karena cara pandang seorang suami terhadap istrinya dan cara pandang seorang istri terhadap suaminya
itu yang akan menentukan relasi seperti apa yang dibangun kemudian di dalam sebuah pernikahan. Jadi kalau dari awal pernikahan misalnya seseorang menikah menganggap itu adalah solusi atau jalan keluar dari problem yang dia hadapi, seperti yang minggu lalu Mbak Rani ceritakan. Ada yang menikah karena ingin keluar dari rumah, ada yang menikah karena ingin lepas dari orang tua, ada yang menikah karena tidak mau sekolah, macam-macam alasan orang menikah gitu ya. Maka itulah yang kemudian menjadi starting point pasangan itu membina relasi. Nah, dalam relasi gender posisi yang tidak equal antara suami dan istri ini menjadi warna yang akan terus-menerus mewarnai hari-hari yang panjang dalam perkawinan. Jadi kalau seorang suami sudah merasa superior, istrinya inferior, maka relasi dominasi subordinasi itulah yang akan mewarnai hari-hari pernikahan mereka. Maka penting sekali dibongkar motif-motif pernikahan setiap couple, setiap pasangan. Untuk apa menikah? Gitu. Apakah untuk jalan keluar dari problem yang dihadapi, ataukah untuk melarikan diri, atau untuk apa? Pertanyaan awal itu yang memang harus dijawab. Untuk apa menikah? Kalau pasangan menikah itu sudah bisa menjawab untuk apa dia menikah, dan kemudian terjadi awareness, terjadi penyadaran bahwa oh ini salah misalnya, itu bisa diselamatkan. Tetapi malangnya adalah usia perkawinan berjalan terus, kemudian penyadaran tidak terjadi. Itu yang banyak sekali dialami oleh pasangan-pasangan menikah. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Harapan-harapan yang berada di bawah sadar seperti yang tadi Bu Rani singgung dari perspektif psikoanalisis, itu yang kemudian menumpuk secara terus-menerus, menuntut ke permukaan secara tidak langsung, akhirnya menghasilkan kekecewaan yang bertumpuk. Kekecewaan yang bertumpuk itu tidak kemudian meledak secara tiba-tiba, tetapi ditumpuk sedikit demi sedikit yang kemudian bisa diledakkan dengan berbagai cara. Dengan tindakan kekerasan misalnya, terjadi KDRT, atau istri melarikan diri untuk menghindari misalnya keluar atau say goodbye terhadap pernikahan tanpa bu, banyak, atau bahkan hal-hal lain yang kemudian melahirkan tindakan-tindakan yang sering kali tidak kita duga. Misalnya ada beberapa waktu yang lalu yang saya pikir masih dekat lah kita mendengar atau melihat di televisi, ada seorang ayah yang membunuh 2 anaknya karena itu tadi, karena kesadaran terhadap landasan pernikahan itu tidak ditemukan dan tidak dicari solusinya. Itu yang mengerikan. Saya kira sebagai pengantar mungkin bisa sedikit saja, karena memang pertemuan kita kali ini dikonstruk untuk menampung curhat-curhat yang beberapa minggu lalu masih ingin dikemukakan. Saya kira begitu, Aya. Nanti dilengkapi oleh Kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yeni atas pengantar yang disampaikan. Sebenarnya tadi Bu Yeni menyampaikan bahwa ketika kita menikah itu sebenarnya hal yang paling penting adalah cara pandang yang mempengaruhi relasi itu dibangun. Misalnya saja apakah kita menempatkan suami sebagai superior, atau biasanya memang seringkali laki-laki menempatkan diri sebagai superior dan seringkali perempuan dianggap inferior. Padahal sebenarnya sama-sama memiliki posisi yang sama di mana keseimbangan bisa tetap terjalin. Dan penting ditanyakan dalam diri kita sendiri masing-masing, baik itu perempuan dan laki-laki, bertanya untuk apa sih kita menikah?
Jangan-jangan kita menikah hanya untuk lari pada satu permasalahan yang kita takuti dalam hal ini. Oke, tadi saya sempat menyampaikan juga bahwa ketika kita sudah mempunyai luka batin gitu ya, bagaimana kita mencoba untuk mengafirmasi bahwa ya saya punya luka batin dan bagaimana kita bisa menyembuhkan atau setidaknya bisa berdamai dengan diri kita sendiri terkait luka batin tersebut. Nah, saya mengundang Sis Gerald dalam hal ini untuk menyampaikan banyak hal pastinya yang Sis Gerald bisa sampaikan kepada rekan-rekan yang ada di sini. Halo Sis Gerald, apakah sudah terhubung dengan baik? Bisa. Bisa Oke, dengar Sis saya? Gerald, silakan. Sudah, saya bisa dengar Sis Gerald. Saya bantu untuk spotlight ya. Biar kelihatan. Tidak perlu spotlight, semuanya sudah kenal wajah saya. Oh, udah pasti ya. Kalau direkam itu lebih bagus soalnya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat merdeka. Ini sangat signifikan bahwa hari ini Haloka Damai ini sesi ke-48 dalam hari merdeka. Jadi Haloka Damai sudah 4 tahun berjalan. Saya mau berterima kasih sebelum saya cerita sedikit tentang topik kita. Saya mau berterima kasih kepada banyak orang yang membantu RSCJ sehingga ini bisa berjalan 4 tahun. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada Zia. Zia, nyalakan video Zia. Saya mau terima kasih kepada Kang Zia. Karena kalau tidak ada Zia, mungkin ini tidak akan jalan seperti itu. Saya juga mau Anda semua tahu, mungkin Anda tahu, tapi saya sebetulnya sombong ya, atau saya bangga sebetulnya. Zia sudah barusan selesai S3 dengan cum laude. Jadi ini luar biasa ya, dalam 3 tahun Zia selesai PhD-nya. Ini luar biasa. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan dan sekaligus bangga bahwa Zia bisa ke tahap ini. Terima kasih Sisira dan untuk semua. Terima kasih kepada Mbak Rani yang sangat setia sama Haloka Damai sejak permulaannya. Ibu Yeni juga sangat setia sampai datang ke rumah kami untuk menjadi pembicara. Ayah, saya senang sekali kamu datang lagi untuk menjadi host, untuk menjadi moderator untuk acara ini karena cara Ayah itu sangat dalam, sangat luar biasa dan mengajak semua orang untuk melibatkan dalam proses Haloka Damai dan acara ini. Kepada semua orang yang hadir, saya mau berterima kasih. Karena kehadiran kalian, Haloka Damai bisa sampai 4 tahun. Saya harap akan lanjut untuk membawa yang saya mau katakan tadi berkat kepada banyak orang. Baik, sekarang saya mau sharing sedikit saja tentang apa topik kita tentang luka batin. Mbak Rani sebetulnya tahu bulan yang lalu bicara tentang pernikahan dan bagaimana conscious parenting gitu atau conscious marriage, sebetulnya conscious marriage. Ibu Yeni juga memberi kepada kita beberapa contoh. Sayang Ayah kamu tidak hadir dalam acara kami yang bulan yang lalu, tapi Anda bisa dengar recordingnya Ya, karena recordingnya saya udah lihat. Ya, sangat bermakna yang Mbak Rani dan Ibu Yani sampaikan dan Ibu Eni juga. Nah, saya sangat sadar bahwa audiens kita di sini di Haloka Damai Perempuan bisa katakan 1/4 atau mungkin hampir setengah memutuskan untuk tidak menikah. Bukan karena mereka tidak mau menikah, saya yakin mereka mau menikah, tetapi mereka pilih atau dengar panggilan Tuhan dan mau menjadi biarawati. Jadi perempuan yang hadir di sini kebanyakan ya mau menjadi biarawati atau menikah gitu.
Atau siapa tahu mungkin setelah ini Marani maybe they will want to be married ya. Maybe anak-anak saya mungkin siapa tahu ya, oke. It's a choice. It's a choice. Iya. Tapi kita tidak bisa lepaskan luka batin dari nikah atau biarawati atau apa yang persis yang Marani katakan tadi. Kita semua punya pengalaman luka batin. Kita juga sadar bahwa kebanyakan luka batin terjadi dalam golden years. 0 sampai 6 tahun terjadi pada manusia 0 sampai 6 tahun. Dan ini bukan hanya pada perempuan, ini kepada manusia, gitu ya, kepada manusia di luka batin. Namun salah satu hal yang kita perlu sadar bahwa kadang-kadang persis yang Mbak Rani katakan kemarin bahwa orang menikah karena sudahlah saya sudah bosan, saya tidak mau di rumah atau apa boleh buat gitu kan, atau ya sudahlah saya tak bisa hidup sama orang tua saya sendiri. Ketika saya melihat dinamika orang, sebetulnya ini juga terjadi dalam penyembuhan luka batin. Kadang-kadang orang sudah menjadi biasa dengan lukanya. Ya, jadi ya sudahlah, apaan penyembuhan ya sudah, saya sudah 50 tahun, saya sudah 30 tahun, saya sudah 20 tahun hidup dengan luka ini, saya oke kok. Untuk apa perlu penyembuhan? Padahal dalam penyembuhan itu ini satu proses yang kerja keras. Ya, kerja hidup batin terjadi kalau kita menghadapi proses kita, atau ketika kita menghadapi atau kita mengakui bahwa iya ya, saya punya luka gitu. Bukan bahwa enggak, saya oke kok, saya tidak ada masalah kok, gitu kan. Padahal ya memang ada masalah gitu. Jadi apa yang Marani sebetulnya cerita kemarin tentang pernikahan, kita bisa lihat sikapnya orang untuk melihat diri sendiri juga hampir sama gitu ya. Ya mau melarikan diri atau apa-apa. Saya mau sharing hanya 5 slide pendek gitu tentang saya mau ke arah penyembuhan luka batin. Nah, saya tidak mau biarkan kita semua dengan luka batin sendiri gitu ya. Saya share screen. Bisa lihat screen saya? Bisa sih, ada. Jadi saya mau bicara tentang spiritual healing. Karena kalau pernikahan itu, saya yakin orang yang sudah nikah yang ada di sini dan sudah kerja dengan nikah bisa katakan it's spiritual. Ya. Artinya membawa kita ke roh kita sendiri. Kita bukan orang mati yang ada di sini. Kita semua punya roh yang hidup gitu. Kalau kita lihat, saya mau membagikan ada banyak sebetulnya, tetapi saya mau membuat kita lihat 7 langkah yang perlu untuk healing. Yang pertama, mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk disembuhkan. Yang saya katakan tadi, banyak orang sudah siap, sudah biasa, sudah bahagia dengan lukanya karena dapat perhatian mungkin, atau dapat banyak kompromi ya. Ya sudahlah kasihan dia tidak bisa kerja ini karena dia di pelecehan seksual waktu dia kecil misalnya, atau kasihannya dia tak bisa kerja di sini karena bapak tinggalkan dia waktu dia kecil, atau dia anak yatim piatu, atau kasihan gitu kan. Anak itu sudah berkembang dengannya, saya sudah oke kok, saya dapat banyak perhatian negatif kadang-kadang ya. Nah, jadi kita pertama perlu mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk disembuhkan. Pasti kita mempunyai iman dalam penyembuhan. Saya yakin, saya punya iman, saya akan sembuh. Gitu. Kita perlu bekerja sama dalam proses penyembuhan. Di tengah-tengah karena saking sedihnya atau betul-betul melihat kenyataannya, oh ini ya, sebetulnya saya disakiti waktu saya kecil. Waktu saya juga baca ibu tentang bapak itu yang melukai 2 anak. Saya langsung pikir ketika anak itu berkembang bagaimana ya? Mereka akan mau nggak? Pasti mereka akan ingat momen ini gitu kan, bagaimana mereka akan bekerja sama dalam prosesnya.
Kebutuhan untuk disasosiasi dalam penyembuhan, maksudnya menjauhkan diri dari situasinya dengan problemnya. Perubahan seringkali kita kata, saya tak mau ingat luka saya. Tapi semakin banyak kita katakan saya tidak mau ingat, tetap akan muncul dalam pikiran. Kita tidak punya kontrol pada pikirannya, betul kan? Ya. Nah, apa yang kita pikir ini yang kita rasakan. Jadi kalau saya marah, saya tidak mau ingat orang itu yang menyakiti saya, tetap saya akan ingat dia dan saya akan rasa sedih. Nah, tetapi bukan hanya rasa sedih, akan rasa marah, akan rasa kecewa, pasti ada efek pada tubuh. Sakit kepala, sakit perut, alergi, panas. Nah, jadi ada perubahan dalam tubuh. Jadi ini namanya sensasi. Nah, kita sekarang hanya melihat ya, ini sebetulnya satu proses. Kita melihat sensasinya. Jadi ada satu cara penyembuhan yang kita sebut awareness, kesadaran, meditasi dan relaksasi. Dalam ini sebetulnya kita melihat sensasi. Saya beri contoh kecil. Misalnya ketika saya ingat, misalnya waktu saya kecil, saya ditinggalkan oleh orang tua, misalnya saya sendirian di satu tempat yang gelap misalnya, ya. Jadi saya ditinggalkan, saya sendirian, saya dalam kegelapan, gitu kan? Ini satu kejadian. Nah, ketika saya ingat itu, saya rasa marah, saya rasa sendirian, saya rasa ditinggalkan, tetapi tubuh saya mulai gemetar. Sensasi tubuh kita tidak akan membohongi kita. Tubuh saya akan gemetar, tubuh saya akan keringat misalnya. Jadi dalam EMR itu ada awareness, meditation, dan relaxation itu fokusnya kepada sensasi tubuh. Menyembuhkan sensasinya, fokus kepada sensasinya. Kalau sensasi berubah atau sembuh, pikiran dan perasaan. Mungkin kita perlu mengalami itu untuk mengerti ya. Suasana cinta dan belas kasih dalam penyembuhan kita perlu ada suasana cinta, dan yang kedua biarkan proses penyembuhan terjadi secara alami. Tapi kita perlu mulai. Sangat penting, jangan mengubah apa saja. Jangan lakukan apa saja. Jangan menahan apa saja dan jangan menghakimi apa saja. Artinya melihat luka dengan apa terjadi. Jangan kata, oh mungkin ini, ya mungkin itu, atau mungkin ini, atau mungkin itu, atau mungkin ini terjadi waktu saya kecil. Tapi kan sampai sekarang ada masalahnya. Sampai sekarang ada problemnya gitu. Nah, prosesnya yang saya katakan tadi, kesadaran, relaksasi. Kita perlu tahu kenapa sih sebetulnya masalahnya, kenapa ini terjadi. Seringkali kita mau, mungkin tanpa sadar ya, sesuatu terjadi waktu saya kecil atau waktu saya rasa sangat sakit, tetapi dan sekarang ini misalnya saya cepat marah misalnya. Ya kenapa? Apa regresinya? Kenapa saya marah? Atau kenapa saya rasa minder? Atau kenapa saya cari perhatian negatif? Apa diagnosa masalahnya? Ya, kita perlu lihat apakah ini terjadi karena ini? Karena ada seringkali kan satu momen yang kuat. Karena saya ditinggalkan. Atau karena bapak saya pukul saya. Atau karena ibu saya tidak memperhatikan saya. Atau guru saya melecehkan saya. Kan biasanya seperti ini, sesuatu yang besar. Tetapi ada hal-hal yang kecil juga terjadi dalam hidup kita. Kita perlu fokus. Dan ada healing terjadi dengan warnanya, dengan sensasinya, dengan fokusnya, dengan suaranya, dengan false belief system ya, ada banyak di sana. Dan yang saya katakan tadi ada perubahan dalam tubuh, mengalami penyembuhan. Dan kita bangun dari ini proses terapinya, kita validasi betul apa yang saya rasakan dan pasti kembali ke bersyukur. Nah, ini satu gambar yang saya mau sedikit aja sharing sebagai kasus.
Gambar ini yang dengan anak-anak di sini, ini terjadi waktu, ini yang proses ini saya melakukan waktu ada bukan banjir, gempa bumi di Jogja beberapa tahun yang lalu, 2006 kalau saya tidak salah ya, gempa besar kan di Jogja. Dan saya kan pergi ke Jogja untuk beri healing, penyembuhan, karena luka batin gitu kan, penyembuhan. Dan ini anak-anak Atmajaya waktu itu yang datang dengan saya untuk membantu saya dan orang muda yang membantu dalam proses ini. Nah, karena mereka dalam trauma yang besar, saya hanya sempat lakukan relaksasi tubuh gitu ya. Tapi dalam relaksasi itu mereka bisa setidak-tidaknya bisa masuk ke tempat di mana rumah mereka sudah hancur, tidak ada rumah lagi, mereka kuat untuk masuk. Di sini ini perempuan ini dengan anaknya sebetulnya waktu itu ini hanya contohnya, tetapi ini untuk memperlihatkan single parent dan bagaimana dia tidak bisa menerima bahwa dia sendirian dan dia punya anak, dan bagaimana dengan healing seperti ini di mana dia rasa minder, dia rasa tidak dikasihi, dia rasa jelek dan seterusnya. Dengan penyembuhan ini dia bisa menerima, bukan hanya menerima begitu saja, tapi betul sembuh ya, sehingga dia bisa menjadi teman dengan my own story gitu, dengan kisah sendiri, bisa membantu diri, bisa membantu anak, dan bisa membantu banyak anak. Jadi saya mau katakan ini bahwa sebagai closing statement-nya, bahwa kalau kita berani menghadapi luka, berani masuk proses kita untuk disembuhkan, dan kita bisa menjadi berkat pada diri sendiri dan orang lain. Itu aja dari saya. Terima kasih Ayah dan Anda semua. Oke, baik Sis Gerald. Menarik sekali ya bahwa ketika kita tadi Sis Gerald menyampaikan bahwa setiap orang pasti ada luka batin yang ada dalam dirinya masing-masing gitu ya. Tapi bagaimana bisa menerima luka batin tersebut, itu tentu tidak mudah, butuh banyak hal di dalamnya, yaitu salah satunya tentu kerja keras di mana kita menerima apa yang terjadi atas luka tersebut, dan spiritual healing ini sangat penting, cukup menarik, dan mungkin nanti saya akan kupas lebih jauh ya terkait spiritual healing ini, dan saya yakin mungkin juga teman-teman yang ada di sini juga berharap atau ingin tahu lebih jauh gitu ya, bagaimana sih kita bisa menyadari hal-hal terkait luka batin tersebut. Nah, baik, sebelum teman-teman atau rekan-rekan Sobat Damai menyampaikan ada pertanyaan atau beberapa hal gitu ya yang mau disampaikan baik via chatroom, tadi saya sudah melihat, dan bisa juga nanti juga langsung disampaikan kepada narasumber. Ada baiknya kita mendengarkan musik dulu sambil mengendapkan materi-materi yang sudah disampaikan atau sharing-sharing yang sudah disampaikan oleh narasumber, yaitu musik dari Komuji dengan judul Dia Danau. Ada request dari Mbak Rani nih, khusus spesial. Di lagu ini juga Mbak Rani dan semuanya, Mbak Ayah, Suster Jera, Bu Yeni, ini juga ada tentang bagaimana menyikapi luka batin. Meski akhir cerita tak seperti doa dan rencana, tapi dia tak pernah menjadi kecewa. Lagu Dia Danau dari Panji Sakti. Mantap. Siapin? Yuk. Ada yang sedang seperti menyendiri, tapi nyatanya dia tidak sendiri. Dia sedang asik bercengkrama dengan semesta yang lembut.
yang menjadi tiada. Duduknya menghamba, duduk dalam danau air mata. Oh, ingin rasanya ku tenggelam bersamanya, mensyukuri luka perjalanan cinta. Meski akhir cerita tak seperti doa dan rencana, sungguh dia tak pernah menjadi kecewa. Oh, hidupnya menghamba, menghamba hanya pada Sang Maha saja. Ingin rasanya ku tenggelam bersamanya, mensyukuri luka perjalanan cinta. Meski akhir cerita tak seperti doa dan rencana, sungguh dia tak pernah menjadi kecewa. Rasanya ku tenggelam bersamanya, menghamba hanya pada Allah saja. Ingin rasanya ku tenggelam bersamanya, mensyukuri luka perjalanan cinta. Meski akhir cerita tak seperti doa dan rencana, sungguh dia tak pernah menjadi kecewa. Ingin rasanya ku tenggelam bersamanya, mensyukuri luka perjalanan cinta. Meski akhir cerita tak seperti doa dan rencana, sungguh dia tak pernah menjadi kecewa. Ada yang sedang seperti menyedih di danau. Terima kasih. Lanjut. Baik, terima kasih Komuji atas lagu yang sangat menyayat hati ya tentunya. Saya tadi merasapi lagu yang disampaikan. Luar biasa. Selanjutnya, baik teman-teman, rekan-rekan yang mau bertanya, kami persilakan bisa menuliskan di chat room atau bisa juga raise hand. Silakan melakukan raise hand di kolom Zoom dengan reaction dan raise hand, itu silakan ya, dipersilakan. Karena ini sesinya kan curhat, jadi buat rekan-rekan atau teman-teman Sobat Damai yang mau menyampaikan apapun berkaitan dengan tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber, silakan. Nah, di kolom chat nih sudah ada sebenarnya pertanyaan dari salah seorang ya. Ini kayaknya nggak di-share ya ke teman-teman ya. Ada pertanyaan, mungkin saya tidak perlu menyebutkan namanya saja kali ya. Ini khusus buat Mbak Rani kayaknya. Assalamualaikum, selamat malam. Saya izin bertanya bagaimana memaafkan luka batin atau menerima luka batin di masa kecil. Dan bagaimana menceritakan luka batin pada pasangan yang akan menikah, yang mana pasangan kita masih awam tentang inner child. Terima kasih untuk Bu Rani. Mbak Rani mau respon dulu? Langsung menjawab? Boleh. Buat rekan-rekan silakan ya. Iya. Saya akan bertanya juga ke Mbak Rani. Oke. Silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya.
bagus sekali dan saya bisa memahami ya kalau itu terjadi pada Anda. Dan memang banyak sekali terjadi seperti ini di dalam kasus-kasus pernikahan yang pasangan-pasangan yang saya bantu menyembuhkan luka batinnya, bagaimana caranya memaafkan orang tua. Dan memaafkan itu salah satu cara. Memaafkan itu adalah salah satu persyaratan untuk bisa menyembuhkan luka batin. Kita tidak bisa menyembuhkan luka batin kalau kita belum memaafkan. Saya paham bahwa memaafkan itu tidaklah mudah. Apalagi kalau itu sudah terjadi bertahun-tahun. Dan itu yang pertama. Yang kedua, memaafkan itu bukan berarti melupakan. Karena apapun yang terjadi pada kita, itu adalah apapun yang terjadi pada hidup kita, itu kan bagian dari sejarah riwayat hidup kita. Nah, semua manusia memiliki peristiwa hidup, ada yang menyenangkan, ada masa-masa frustasi, itu pasti ada. Tetapi ketika itu sudah terjadi, kita tidak bisa merubahnya, tidak bisa merubah peristiwa itu. Yang bisa kita lakukan adalah cara pandang kita, persepsi kita, bagaimana kita memandang peristiwa itu terjadi. Nah, ini juga bagian dari proses healing pasangan yang mau menikah. Karena kalau dia masih membawa emotional baggage itu juga dia akan mengalami kesulitan di dalam berelasi dengan suaminya. Nah, jadi kembali lagi tadi, salah satu cara untuk healing adalah memaafkan. Nah, kembali lagi saya bisa memahami dan memaafkan itu tidak mudah. Tetapi ketika kita menyadari bahwa di dalam diri kita itu ada kasih sayang, menyadari bahwa kita sudah lahir dari seorang ibu yang memiliki kasih sayang, maka itu akan memudahkan kita untuk menerimanya. Itu yang pertama. Kedua, memaafkan itu juga dalam ekspresi menghidupkan nilai kasih sayang dalam diri kita. Jadi kita memaafkan itu bukan berarti kita melupakan, tetapi kita sedang menghidupkan nilai kasih sayang di dalam diri kita dengan cara memaafkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang tua kita itu kan juga produk orang tuanya. Orang tua kita juga memiliki sekian banyak peristiwa di dalam hidupnya. Orang tua kita juga membawa emotional baggage yang mungkin bisa jadi tidak ada kesempatan untuk menyembuhkannya. Begitu. Dibandingkan dengan Anda, misalnya, yang sudah memiliki kesadaran itu, apalagi misalnya Anda bisa punya kesempatan untuk mendapatkan pelayanan healing, Anda memiliki suatu kesempatan yang jauh lebih baik daripada orang tua. Nah, orang tua kita tidak punya kesempatan itu. Mereka juga melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh orang tuanya. Mereka juga membawa emotional baggage. Mereka juga punya peristiwa yang tidak menyenangkan dalam dirinya. Nah, dengan Anda memaafkan mereka, itu berarti membantu mereka juga menyembuhkan luka batinnya secara tidak langsung. Kira-kira demikian. Nah, jadi ketika Anda memaafkan orang tua Anda sedang menghidupkan kasih sayang di dalam diri Anda. Itu yang pertama. Keduanya, ketika Anda memaafkan mereka, secara tidak langsung, Anda juga membantu mereka menyembuhkan luka batinnya. Kira-kira itu yang bisa saya jawab. Kalau komunikasi kepada pasangan kita gimana? Oke. Nah, itu baiknya memang diceritakan kepada pasangan sebagai antisipasi. Sebagai antisipasi dan proaktif juga.
Saya mau bercerita begini. Baru-baru ini baru aja kemarin. Seorang pasangan yang mau menikah, suaminya itu, jadi calon suaminya itu menghubungi saya. Dia bilang, saya sudah 2 tahun pacaran, dia bilang gitu. Dan saya mau menikah, memutuskan untuk menikah, dia bilang gitu. Tapi saya ragu, karena semakin ke sini, semakin saya melihat calon pasangan ini, calon saya ini sering bereaksi ketika saya memberikan satu pandangan, dia bilang gitu ya. Ketika saya memberikan pendapat dan pandangan tentang satu hal, pasangan saya langsung naik tensinya. Dia langsung bicaranya itu nadanya tuh naik gitu. Dan ini dia temukan berulang kali. Sehingga dia khawatir lama-lama saya bisa nggak tahan menghadapi pasangan yang saya yang seperti itu. Karena saya khawatir ketika saya nggak tahan, saya akan melakukan kekerasan. Dia bilang begitu. Nah, saya sangat bersyukur dia ini bisa proaktif gitu ya. Saya tanya, apa yang kamu ingin lakukan sekarang? Dia bilang, saya ingin membantu dia supaya dia bisa menyembuhkan luka batinnya. Mungkin ada masa lalunya yang dia belum ceritakan pada saya. Mungkin dia malu begitu. Nah, akhirnya saya menyarankan untuk mengajak pasangannya datang, ya, datang kepada saya. Saya bilang, kalau pasangan kamu nggak mau berdua, datang dulu sendiri deh. Begitu. Jadi saya membantu dia untuk bisa jujur, ya. Saya tanya, pasangan kamu tahu nggak bahwa kamu punya peristiwa ini di masa kecil kamu? Dia bilang, saya sebetulnya ingin cerita, tapi saya takut, saya malu punya orang tua yang seperti itu. Dan kalau saya cerita, saya khawatir dia nggak mau lagi sama saya. Dia bilang begitu. Jadi dia menyembunyikan. Saya bilang, kamu merasa nyaman nggak dengan kamu menyembunyikan luka batin kamu kepada pasangan kamu yang nanti akan hidup bersama kamu? Dia bilang, saya nggak nyaman sih. Saya sebetulnya ingin menyampaikan ini, tapi saya nggak tahu gimana caranya. Saya nggak tahu bagaimana memulainya, tapi saya ingin menceritakan ini. Nah, jadi sebetulnya bukan dia nggak mau, ini banyak terjadi pada pasangan, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya menyampaikannya. Satu. Kedua, dia khawatir kalau dia menyampaikan apa yang terjadi pada dirinya di masa lalu, pasangannya kemudian tidak lagi mau sama dia. Gitu. Bisa jadi membatalkan pernikahannya. Dan ini sudah sering terjadi. Sering terjadi, ada pasangan yang nggak jadi menikah, bahkan sudah lamaran, karena dia khawatir dengan temperamen pasangannya. Itu udah udah beberapa kali terjadi. Bahkan sudah lamaran. Jadi saya bilang sama pasangan ini, kalau Anda mau dibantu, silahkan. Nanti saya akan bantu. Tapi cobalah dengan cara, lalu saya memberitahu kira-kira caranya seperti ini, kalau kamu mau berterus terang. Karena biar bagaimanapun juga, seperti tadi kamu katakan, kamu merasa tidak nyaman dengan tidak jujur. Nah, kejujuran juga salah satu yang diperlukan di dalam membangun relationship yang sehat. Dan itu hendaknya dimulai dari awal. Memang tidak mudah berjujur, dan jujur itu menyakitkan, sangat menyakitkan. Tapi bagi saya, yang saya juga sampaikan kepada pasangan, lebih baik kita jujur walaupun itu menyakitkan, daripada kita simpan, lalu itu blow up di tengah-tengah pernikahan, dan kemudian terjadi kekerasan
di dalam rumah tangga, bahkan nanti malah jadi merugikan kedua belah pihak, apalagi kalau Anda sudah memiliki anak. Karena anak itu akan menyaksikan. Karena tidak sedikit anak yang menyaksikan kekerasan orang tuanya, kemudian itu juga dia bawa ke relasi di dalam pernikahannya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana caranya, ya memang butuh cara untuk menyampaikan itu. Tetapi ada keinginan dulu yang kuat, yang besar, ada willingness, ya ada strong will dari dirinya untuk menyampaikan itu kepada pasangannya. Karena kan kita akan, nggak ada orang yang mau menikah itu tidak seumur hidup. Semua orang menikah ingin bahagia till death us apart. Nah, oleh karena itu kita butuh ada kesiapan secara mental dari awal, bagaimana kita menerima pasangan kita sebagaimana adanya, dengan sekian luka batinnya yang dia bawa sejak kecil. Kira-kira seperti itu. Oke, saya lanjut dulu pertanyaannya untuk Mbak Rani, tetap stay ya Mbak. Jadi gini, ini buat rekan-rekan atau sobat damai yang ingin bertanya, mungkin ada pertanyaan yang terlalu personal, bisa langsung chat ke personal ke saya saja. Saya tidak akan membacakan identitasnya, tapi tentu akan menjadi menjadi pengalaman yang bisa kita sampaikan bersama ya dalam hal ini. Oke, terkait tadi yang memaafkan ya Mbak, bahwa salah satu cara untuk menyembuhkan luka batin itu adalah bagaimana kita bisa memaafkan. Nah, apakah menangis itu bisa menjadi penyembuh, Mbak? Bagaimana caranya? Karena seringkali kita berada dalam posisi yang tidak bisa melakukan apapun atau menunggu melakukan sesuatu karena semuanya membutuhkan waktu. Iya, menangis itu juga salah satu healing. Salah satu healing adalah menangis. Tetapi tidak semua orang mudah menangis. Tidak mudah. Kenapa? Karena juga ditentukan juga bagaimana orang tua parenting, bagaimana orang tua melakukan pola asuhnya. Nah, orang tua yang menerapkan pola asuh otoritarian, biasanya anak-anaknya susah nangis. Apalagi kalau anak-anak itu sudah dari kecil dikatakan bahwa menangis itu adalah sesuatu yang memalukan, sesuatu yang menunjukkan kelemahan, dan sesuatu yang dianggap menunjukkan ketidakberdayaan. Nah, ini seringkali dilakukan juga kepada anak laki-laki oleh orang tuanya. Ya, anak laki-laki nggak boleh nangis, anak laki-laki nggak boleh kelihatan lemah. You have to be strong, gitu ya. You have to be brave, gitu ya. Harus menunjukkan ketegaran dan sebagainya. Nah, ini akan melahirkan sikap yang tidak empati. Dan dia juga sulit melihat istrinya menangis. Semakin istrinya menangis, dia semakin marah. Ini yang terjadi di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena dia benci melihat orang menangis. Sebetulnya kenapa dia benci melihat orang menangis? Karena dia sendiri tidak bisa menangis. Jadi itu mengingatkan dia lagi kepada orang tuanya yang melarang dia menangis. Jadi waktu melihat istrinya yang misalnya dia karena tidak bahagia, karena dia ingin mengatakan pada suaminya atau pada istrinya ya bahwa dia itu memiliki kekecewaan yang luar biasa, dia menangis, tapi kemudian dilarang, kemudian suaminya melarang dia menangis, dan dia malah semakin marah dan semakin membenci. Nah, ketika dia marah, istrinya menangis, itu sebetulnya dia sedang menunjukkan kekecewaannya terhadap orang tuanya karena dia tidak boleh menangis di masa kecil. Kira-kira seperti itu. Jadi menangis itu adalah proses healing. Nah, biasanya saya membantu dengan satu metode tertentu yang saya juga pelajari agar mereka menangis. Membiarkan mereka menangis, bahkan mereka menangis berdua. Nah, setelah dia menangis dan saya biarkan dia menangis sampai sejam mereka menangis, biarkan. Begitu menangisnya sudah selesai, emosinya turun dan mereka they can accept. Mereka akan bisa menerima apapun yang terjadi di masa lalu. And they can forgive their parents. Oke. Baik. Di sini sudah ada yang mau mengajukan raise hand, tapi tunggu dulu sebentar. Ada satu pertanyaan lagi untuk Mbak Rani dulu ya Mbak.
Ya. Karena ini sangat berkaitan dengan tadi proses healing, di mana tadi Mbak Rani menyampaikan bahwa dalam proses penyembuhan juga dibutuhkan rasa kasih sayang. Ini ada pertanyaan, Mbak. Bagaimana kalau saya tidak punya pengalaman tentang kasih sayang dengan ibu saya? Sejak kecil saya merasa bahwa ibu saya tidak mau menggugurkan saya. Ketika kecil seringkali katakan ini ke saya, dan memang ibu tidak punya waktu untuk saya. Ada 5 anak sebelum saya, seringkali ibu saya mau beri saya ke tante saya. Sejak kecil saya merasa tidak ada orang yang mau saya, dan ini luka yang sangat saya rasakan. Terima kasih buat rekan yang sudah mau berbagi. Saya bisa merasakan ya, kalau ya terima kasih ya pertanyaannya ya, Mbak atau Mas siapa yang bertanya. Kalau misalnya Anda sudah menikah, di dalam teori imago relationship therapy, kalau Anda sudah menikah ya, pasangan adalah orang yang paling tepat untuk membantu Anda menyembuhkan luka batin itu. Karena tidak ada yang kebetulan. Kenapa Anda dipertemukan dengan pasangan Anda? Itu tidak ada yang kebetulan. Pasangan Anda bisa menjadi mirror bagi Anda untuk menyembuhkan luka batinnya. Asalkan Anda mau berterus terang. Nah, pasangan Anda kalau Anda seorang wanita yang tidak punya pengalaman luka batin dengan ibunya, maka facilitator itu ada yang namanya satu metode tertentu ya. Facilitator itu bisa membantu dia ibaratnya menjadi ibunya. Untuk menyembuhkan luka batinnya. Ini ada satu metode tertentu di mana terapis ini bisa berperan sebagai ibunya ketika dalam proses psikoterapi itu, dalam proses konseling itu. Ya, kalau dia belum menikah. Tapi kalau dia sudah menikah, maka pasangannya itu bisa berperan sebagai ibu. Sebagai ibu. Jadi artinya pasangannya ini memberdayakan energi femininnya atau kualitas femininnya. Begitu. Nah, manusia pada semua kita memiliki kualitas feminin dan maskulin. Yang dibutuhkan oleh seorang anak agar kita semua bisa tumbuh secara sehat. Seorang anak butuh 100% kualitas feminin dan maskulin dari ibu dan kualitas feminin dan maskulin dari ayah. 100%. Nah, sekarang kalau seorang anak perempuan katakan dia tidak punya pengalaman, tidak pernah mengalami kualitas feminin dari ibunya, maka dia bisa dibantu oleh suaminya yang bertindak sebagai ibunya. Jadi dia memberdayakan kualitas femininnya. Kira-kira seperti itu. Nah, cuman masalahnya sekarang ini kan perlu difasilitasi, perlu dimediasi juga oleh seorang konselor. Jadi ada namanya imago relationship therapy. Nah, imago relationship therapy ini seorang anak dia bertindak sebagai seorang anak, lalu pasangannya ini bertindak sebagai ibu. Dengan memberdayakan energi femininnya, dia menjadi seorang ibu di dalam proses konseling itu, sehingga anak perempuan ini dia akan merasakan energi feminin ibunya. Kira-kira seperti itu. Kalau dia sudah menikah. Kalau dia belum menikah, maka energi feminin itu bisa
bisa dia rasakan di dalam proses konseling dari terapisnya. Tetapi itu proses yang panjang ya, tidak bisa 1 kali 2 kali. Kira-kira seperti itu. Oke, baik Mbak Rani. Terima Jadi kasih saya atas ada semacam rangkaiannya. satu apa ya namanya, suatu skenario lah ya, suatu skenario di dalam metode terapi itu dibuat sedemikian rupa. Nanti itu ada coachingnya gitu. Ya. Lalu satu lagi ada satu lagi terapi namanya family konstelasi. Nah, family konstelasi ini juga satu metode untuk menyembuhkan luka batin. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rani atas penjelasannya. Mudah-mudahan itu bisa memberikan sedikit perspektif atau bahkan banyak perspektif buat rekan-rekan yang tadi sudah menyampaikan pengalamannya atau sharingnya. Baik, di sini sudah saya minta dulu teman yang sudah melakukan raise hand kali ya, mungkin mau mengajukan pertanyaan secara langsung. Boleh dengan Yudit Era. Halo. Ya, mungkin juga Suster Zera dan Ibu Yeni mau menambahkan, mungkin mau. Iya, ada pertanyaan khusus untuk Bu Yeni dan Sis Gera pastinya. Suster Zera dan Ibu Yeni juga punya banyak pengalaman mengenai penyembuhan luka batin, membantu pasangan. Ya, terima kasih sudah diingatkan. Tapi nanti saya akan parkir untuk Bu Yeni dan Sis Gera. Ada pertanyaan khusus. Saya tadi sudah mau minta teman Yudit Era, apakah sudah terkoneksi dengan cukup baik? Boleh membuka unmute-nya? Oke, silakan. Sudah terdengar? Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terdengar Sis, silakan. Baik, selamat malam untuk Suster Zera, Bu Rani, Ibu Yeni, dan teman-teman semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk pematerinya, sangat luar biasa dan sangat membantu. Saya hanya ingin sharing sedikit mengenai pengalaman saya sendiri tentang luka batin tersebut. Dari pengalaman saya sendiri, saya juga mengalami luka batin. Luka batin itu ketika saya bersama ibu saya sendiri dengan ibu, dan itu pun saya tidak mampu untuk melihatnya sebagai sesuatu yang positif, tetapi saya melihatnya dengan sesuatu yang penuh dengan negatif kayak gitu, seperti itu. Dan ketika saya melihat dengan sisi negatif ini terhadap ibu saya, muncul perasaan-perasaan yang membuat saya cepat untuk bereaksi, cepat untuk marah, emosi, dan membuat saya tidak bebas gitu. Dan segala sesuatu yang saya lakukan dalam komunitas juga, misalnya saya marah, saya kembali ke pengalaman saya sendiri bersama ibu. Oh, dulu ibu saya melakukan ini ke saya, makanya ini terjadi pada diri saya saat ini gitu. Dan awalnya saya mencoba untuk mengolahnya sendiri, tetapi sepertinya berat dan susah untuk saya. Tetapi saya coba untuk membuka diri, berani datang ke Suster Zera. Suster, saya boleh sharing pengalaman saya seperti ini. Dan ketika saya sharing dengan Suster Zera, beliau sangat sangat kuat, sangat bagus membantu saya dengan cara memberikan terapi seperti yang tadi dalam prosesnya sendiri, sadar, relasi, dan healing, perubahan dalam tubuh, mengalami penyembuhan. Dan ketika saya mencoba beberapa kali dengan Suster Zera, dan beberapa kali juga Suster Zera mengajukan kepada saya untuk melakukannya sendiri. Dan ketika saya melakukannya sendiri, saya bisa untuk masuk ke dalam healing itu tersendiri, bisa masuk dalam penyembuhan itu. Dan saya mampu untuk menerima kehadiran ibu saya sendiri gitu, mengakui oh ya, ibu saya memberikan yang terbaik untuk saya, memberikan kasih sayang kepada saya tidak ditinggalkan, saya disayang gitu. Jadi ketika
terjadi sesuatu, saya tidak lagi kembali kepada momen atau pengalaman-pengalaman pahit bersama ibu, tetapi saya coba untuk melihatnya dengan sikap positif aja sih gitu. Seperti tadi Bu Rani mengatakan juga, proses untuk penyembuhan ini tidak mudah, tidak pendek, tetapi membutuhkan proses yang panjang gitu. Dan saya yakin itu sangat benar Bu, ketika saya sendiri melakukan ini dengan bantuan Suster Jera sendiri, tidak langsung jadi, tetapi membutuhkan proses yang cukup lama juga Bu. Dan itu pun juga masih berlangsung sampai sekarang, saya juga masih berproses dengan hal itu juga Bu. Jadi mungkin itu sih dari saya Bu, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Sis atas pengalaman yang disampaikan ya dan sharingnya. Terima kasih banyak. Saya mau mengundang Sis Gerald dalam hal ini karena ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik yang bisa dibagi kepada kita semua ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan ada yang KDRT ini Ibu Yuni ya, lebih baik daripada nanti saya. Bu Yeni nanti ada waktunya. Ini terkait spiritual healing tadi sudah dimention juga oleh Sis Yudit sebelumnya ya. Ya, di sini ada rekan yang menyampaikan bahwa ketika melihat 7 spiritual ya dia berharap bagaimana cara kita menghidupi spiritual healing untuk selanjutnya agar kita bisa memaafkan diri kita sendiri, karena dia sangat impress dengan apa yang disampaikan Sis Gerald terkait 7 spiritual healing ya. Terus selanjutnya untuk Sis Gerald sekalian ya Sis, tapi dalam proses penyembuhan tadi dikatakan bahwa kerjasama dan suasana cinta. Ini sangat menarik untuk mengolah luka batin. Lalu pertanyaannya, apakah itu mudah kalau luka batinnya sangat dalam sekali? Terima kasih. Terus yang terakhir nih buat Sis Gerard nih. Ada sebagian orang tidak ingin terbuka untuk menceritakan masa lalunya dengan orang terdekat. Mereka dengan berbagai alasan, contohnya takut. Pertanyaan saya, apakah ada pendekatan lain selain keterbukaan? 3 pertanyaan untuk Sis Gerard. Oke, mungkin saya akan mulai yang dengan terakhir gitu ya. Betul, pertama terima kasih banyak untuk pertanyaan-pertanyaan. Saya pikir ini perlu keberanian sebetulnya untuk tanya pertanyaan ini, ya, untuk curhat. Betul, ada ketakutan untuk terbuka karena pertama kali kita pikir orang itu akan pikir apa tentang saya. Apalagi kalau Anda mau orang lain pikir bahwa kita baik gitu ya, kita hebat gitu. Nanti saya akan jatuh dengan mata orang lain. Jadi saya tidak mau terbuka. Namun ada aja luka yang sudah ada dalam diri kita terus-menerus seperti menjadi menghantui kita ya. Mau tidak mau gitu. Jadi pertama saya mau katakan sama Anda yang tanya pertanyaan ini, pertama Anda tidak mau terbuka kepada orang lain, tapi pertama-tama terbuka kepada diri sendiri, ya. Mengakui bahwa ini saya gitu. Dan Anda tanya apakah ada pendekatan lain selain keterbukaan. Asumsi saya di sini ketika Anda katakan keterbukaan itu ketika lisan, ketika Anda bicara kepada orang lain. Ada cara yang saya pikir sangat bagus dan sangat efektif. Saya yakin Mbak Rani akan setuju dengan journaling, dengan tulis, ya. Ini satu cara yang sangat-sangat efektif di mana kita keluarkan, karena ketika kita bicara kepada orang lain, kita keluarkan emosinya, ya. Dan yang Ibu Rani katakan tadi, kalau nangis emosinya keluar. Jadi kalau kita cerita emosinya keluar gitu ya. Ini sendiri healing gitu. Nah, bisa jadi Anda tidak mau cerita, tetapi tulis ini journaling gitu ya. Ini sangat bantu untuk menyembuhkan diri. Jadi untuk sementara ini ada banyak pendekatan yang lain, tapi untuk sementara ini saya akan saran untuk menulis. Write your own story gitu. Bisa menulis, bisa gambar, ya. Bisa dengan
karena lihat bisa membentuk sesuatu yang penting, transfer, yang penting keluarkan, transfer kepada yang tulisan atau kepada gambar atau kepada ini. Ini sendiri akan terjadi, proses Anda sudah mulai. Ada satu lagi atau dua lagi, satu tentang bagaimana bisa menyiapkan suasana cinta. Kembali lagi, biasanya kalau kita rasa disakiti, kita mau orang lain mencintai kita, ya. Betul kan? Kita lari kepada orang lain. Seperti semua power kita beri kepada orang lain. Saya tak berdaya, saya mau kau mencintai saya. Belum tentu orang akan mencintai kamu seperti yang Anda harapkan. Belum tentu. Yang saya sering kali katakan bahwa kalau Anda mau kecewa, kalau Anda mau kecewa dan Anda bisa punya banyak expectation gitu. Jadi jangan, Anda pasti tidak mau kecewa, jadi jangan punya expectation yang tinggi bahwa orang itu pasti akan mencintai saya. Belum tentu. Kembali lagi ke diri. Betulkah saya mencintai diri saya sendiri? Betulkah saya menerima diri saya dengan apa adanya? Memang susah. Tetapi kalau Anda tidak mencintai diri, bagaimana Anda punya hak atau kita punya hak untuk minta orang lain mencintai kita? Kalau kita sendiri tidak mencintai diri, kalau kita sendiri tidak menikmati wajah kita, dalam cerminnya kita sudah bosan lihat wajah kita, apalagi orang lain, ya. Dan kita hanya melihat wajah kita waktu kita lihat cermin, tetapi orang lain selalu melihat wajah kita. Ya. Sama dengan hidup batin kita. Kalau kita tidak mencintai kita sendiri, kita tidak menerima diri kita dengan apa adanya, memang susah. Tetapi ini my life gitu kan, ini saya gitu. Saya punya pilihan, saya mau pilih apa. Ada banyak stimulus dari luar, tapi saya mau pilih apa. Sama dengan tadi yang ada satu yang tanya tentang memaafkan diri, kembali lagi. Yang tadi Pak Ibu Rani bicara panjang lebar tentang pengampunan. Nah, pengampunan juga membawa dengan satu kekuatan untuk memaafkan diri dan memaafkan orang lain, tapi memaafkan diri. Tapi untuk semua ini kita perlu ambil satu keputusan untuk lepas, let it go gitu ya. Sampai kapan kita mau pegang hal yang sulit ini? Let it go. Kadang-kadang hal yang sulit tidak akan lenyap sendiri. Kita perlu kita punya pikiran, conscious choice, let it go gitu ya. Kita mengekspresikan sakitnya atau rasa sakitnya. Ini tanggung jawab kita. Terus sangat penting dengan luka batin ya, saya pikir kita perlu berhenti menjadi korban dan menyalahkan orang lain. Sampai kapan kita akan menyalahkan orang lain? Ibu betapa jelek, bapak betapa jelek orang tua, tak apa. Sampai kapan kita katakan, saya seperti ini karena ibu saya, karena ini. Ketika kita menyalahkan orang lain, kita menjadi korban. Nah, jangan menyalahkan, ambil tanggung jawab. Kalau kita ambil tanggung jawab untuk diri kita sendiri, pertama kita memberdayakan diri, kita tidak menjadi korban. Fokus pada momen saat ini, ya. Karena momen saat ini kalau kita lihat penuh kebahagiaan, ya, penuh hidup, kekuatan. Dan dengan suasana seperti ini kita bisa memaafkan diri dan memaafkan orang lain. Itu aja ayat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Sis Gerard atas jawaban yang disampaikan. Tentu tadi banyak hal yang sangat menginspirasi buat kita semua ya dalam hal ini, bahwa bagaimanapun memaafkan terutama dari diri kita sendiri dan cinta kasih itu bisa tetap dibangun. Oke, selanjutnya saya mengundang Ibu Yeni.
Bu Yeni. Oh, Kak. Masih di sini ya, Bu Masih. ya. Ya. Oh, luar biasa. Ibu Yeni ini sebagai pengasuh webinar studi studi perempuan ya. Iya. Isu ini ternyata sangat menarik nih. Saya lihat chatnya cukup banyak, Bu. Nah, nih ada hal khusus sengaja pertanyaannya di di kafling khusus ya, Bu. Nih, bagaimana saya perlu respon terkait KDRT ketika saya jauh dari orang tua saya sendiri dan mertua saya juga tidak mendukung. Hal yang lain adalah perempuan seringkali dikonstruksi secara sosial dengan berbagai hal ya Bu ya, sehingga kita tidak punya pilihan yang cukup banyak terhadap atau merespon masalah-masalah sosial. Bagaimana Ibu bisa memberikan sedikit atau banyak tips buat kita perempuan yang ada di Indonesia ini? Oke, Ayah, terima kasih partisipan atas pertanyaannya. Masih terkait dengan topik menyembuhkan luka ini ya. Saya melihat selama 10 tahun penanganan kasus kekerasan, anak-anak yang berhadapan dengan hukum itu hampir 100% adalah anak-anak yang mengalami kekerasan dari orang tuanya. Anak-anak yang bermasalah, yang berhadapan dengan hukum, apakah pencurian, apakah perbuatan asusila dan sebagainya, apakah anak-anak itu juga yang berada dalam rumah normal dalam tanda petik, atau bahkan yang homeless, yang di jalanan dan sebagainya, itu rata-rata mereka mengalami kekerasan di rumahnya. Jadi memang luka batin yang ditimbulkan melalui proses pengasuhan di dalam rumah itu menjadi satu pemicu atau trigger bagi terjadinya penyimpangan perilaku yang lain, termasuk di dalamnya juga di dalam perkawinan. Yang malangnya seringkali terjadi di tengah masyarakat kita, pasangan-pasangan yang menikahi ini kan seperti sleeping with enemy mungkin ya, tidur dengan dengan musuh gitu, yang kita tidak tahu memang seperti apa pasangan kita dulu dibesarkan. Seorang istri tidak pernah tahu bagaimana suaminya dulu dibesarkan, diasuh oleh orang tuanya. Begitu juga seorang suami tidak pernah tahu bagaimana istrinya dulu dibesarkan, diasuh oleh orang tuanya. Dan dua manusia yang dewasa ini kemudian bersatu tanpa tahu background yang betul-betul mendasar dari pihak-pihak itu. Nah, itu yang seringkali menjadi relasi yang tidak seimbang di dalam perkawinan, akibatnya muncul kekerasan. Kekerasan itu kan sebenarnya salah satu bentuk komunikasi saja, bentuk komunikasi menunjukkan aspirasi, menunjukkan keinginan, menunjukkan harapan, tetapi tidak tahu cara, maka kemudian muncul dalam bentuk kekerasan. Dari banyak kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan, itu kan perempuan itu tidak pernah tiba-tiba satu kali mengalami kekerasan terus lapor ke polisi, itu nggak ada ceritanya. Udah abang ireng ijo istilahnya, baru dia akan melangkah ke kantor, ke polsek, ke polres gitu kan. Kalau dia belum banyak make up, bekas make up di wajahnya belum ijo-ijo, belum biru gitu ya. Nah, iya, belum abang ireng ijo di mukanya, itu belum akan melangkah. Jadi kalau perempuan sudah betul-betul berada pada titik nadir sebagai korban kekerasan, dia muncul keberaniannya untuk melapor, dan sesudah melapor apa yang terjadi, di samping ada banyak faktor aparat penegak hukum yang tidak aware terhadap kasus kekerasan, juga ketika proses hukumnya naik, perempuan kembali ke kelemahannya. Kelemahan dirinya itu apa? Ya macam-macam. Yang paling muncul itu adalah ekonomi.
faktornya. Jadi kalau perempuan tidak punya otonomi ekonomi di dalam dirinya, itu yang paling sulit bagi perempuan korban kekerasan untuk keluar dari kungkungan kekerasan. Karena apa? Karena perempuan yang tidak punya otonomi ekonomi, dia akan berpikir jangankan untuk anak-anaknya, untuk dirinya sendiri juga tidak bisa. Gitu. Maka yang keputusan yang diambil adalah mencabut pengaduan. Itu kasus KDRT itu tidak mengenal kasta, tidak mengenal kelas ekonomi, tidak mengenal kelas pendidikan. Mau yang profesor, doktor juga, karena ada alasan lain. Tadi ada alasan ekonomi. Itu yang kelas ekonomi rendah. Kalau yang kelas ekonomi bagus, yang terpelajar, alasannya lain lagi. Alasannya adalah prestis. Apa kata orang. Maka kemudian kasus-kasus kekerasan itu menjadi sulit sekali ditegakkan proses hukumnya. Nah, itu yang memicunya adalah relasi-relasi yang memang tidak difahami sejak awal, starting point-nya tadi ketika mereka menikah, itu yang salah dalam tanda petik gitu. Suami yang merasa jadi kesatria berkuda, jadi penolong gitu kan, kemudian bisa jadi kecewa kepada dirinya misalnya, atau dia juga mengharapkan kepatuhan yang tanpa reserve dari istrinya karena sudah ditolong, ternyata istrinya misalnya satu hari memberontak, terjadilah tindakan kekerasan. Itu banyak faktor yang memicu, tapi yang paling mendasar adalah tadi starting point sebagai apa kita di mata pasangan. Kalau kita melangkah pada pernikahan. Jadi kalau luka-luka batin yang dari proses pengasuhannya belum selesai, ditambah penempatan dia ketika menikah sebagai apa di samping pasangannya, ditambah lagi relasi yang kemudian terbangun oleh kondisi-kondisi dalam perkawinan. Kan kondisi perkawinan itu kadang-kadang tidak dihitung oleh calon-calon pasangan itu. Dianggapnya pernikahan itu surga. Itu sebabnya bulan madu itu disebutnya bulan madu, nggak tahun madu. Karena beberapa bulan aja ya. Iya, karena bulan manisnya ya. Hanya sebulan saja. Sudah lewat bulan madunya, nanti ada bulan racun itu. Jadi ketika lewat bulan madu, di situ mulai terlihat wajah asli couple itu, pasangan itu gitu. Dan seringkali bahkan mungkin hampir seluruhnya, kecuali di sinetron ya, pasangan itu kemudian dihadapkan pada apa yang betul-betul unexpected, nggak diduga, tidak diharapkan gitu. Nah, ketika dihadapkan pada situasi yang tidak diharapkan itu muncul taring-taring aslinya di situ. Yang tadinya senyum, yang tadinya bisa ditutupi, ketika dihadapkan pada realitas yang seperti itu udah nggak bisa lagi ditutupi. Taringnya yang keluar, taring itulah yang luka masa lalu, dan juga starting point-nya tadi yang nggak beres gitu. Saya kira itu. Bu Yeni, satu pesan boleh disampaikan kepada rekan-rekan atau sobat damai sebagai closing statement? Oh, oke. Kita sudah mau berakhir saja ini. Sudah jam berapa? Nggak kerasa ya. Kayaknya baru mulai ya. Baru juga jumpa gitu ya. Statement dari saya adalah bagi siapa saja yang mau menikah, nawaitunya diperbaiki, cara pandang kita terhadap calon pasangan diperbaiki, dan bagi yang sudah menikah tidak ada kata terlanjur, selalu ada kata
awal untuk apapun. Jadi mari kita awali kembali untuk yang sudah berelasi, bahwa apapun bisa kita awali dengan lebih baik. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Bu Yeni atas closing statement yang sangat baik ya. Jalan itu. Semoga kita bisa mengamalkannya. Oke, saya lanjut ke Sis Gerald. Mungkin bisa memberikan closing statement. Closing statement. Mungkin closing statement saya akan menjadi opening statement ya. Karena saya hanya mau katakan kepada kita semua. Pertama, jangan takut melihat hidup kita sendiri dengan apa adanya. Dengan apa adanya. Hidup kita dalam tangan kita. Jangan tunggu orang lain memberi makna. Memberi makna kepada hidup Anda sendiri. Menjadi berkat sendiri. Jadi ambil apa yang Anda butuhkan supaya Anda dapat semua bantuan yang Anda butuh supaya Anda menjadi teman baik dengan cerita kisah hidup Anda sendiri. Ya. Apa saja terjadi dalam hidupnya. Kalau Anda dan saya tak bisa pegang hidup kita, menghandlekan hidup kita dengan penuh kasih, penuh martabat, penuh respect, tidak ada orang lain yang akan lakukan. Dan bagi ini kepada orang lain. Itu aja saya katakan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Sis Gerald. Mbak Rani. Oke. Mungkin closing-nya bisa memberikan part ketiga jangan-jangan karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Artinya masih banyak animenya ya. Waduh, gawat ini Pak, gawat. Oke, saya mau memberikan closing statement yang mungkin bisa bisa menghibur ya. Tapi sebelumnya saya ingin sedikit dulu tadi soal memaafkan ya. Sekarang berkaitan dengan kemerdekaan. Memaafkan itu sebetulnya artinya kita memerdekakan diri kita. Itu artinya kita merdeka. Jadi begitu kita memaafkan kita bisa merdeka ya. Nah, tapi yang mau saya sampaikan sebagai closing statement adalah pernikahan itu, teman-teman, bukan wisata rekreasi. Di mana hanya senang-senang melulu. Nggak ada. Pernikahan itu bukanlah rekreasi. Tetapi pernikahan itu ibarat sekolah untuk kita, untuk kalian belajar keseimbangan antara pikiran, kehendak, dan tindakan. Belajar menerima dan memberi. Lalu, pernikahan itu juga bukan mesin kebahagiaan ya, teman-teman. Di mana kamu akan selalu dapat kenyamanan. Namun, pernikahan adalah wahana bagi kalian, bagi kita, berbagi cinta kasih dalam suka dan duka, sehingga bersama-sama meraih kebahagiaan. Pencapaian ini tentu butuh kerjasama, tanggung jawab, dan komitmen. Jika kalian sudah memilih untuk menikah, maka kebahagiaan kamu ada di tanganmu sendiri, bukan pada pasanganmu. Tetapi ajaklah dia untuk mewujudkannya bersama. Kalau kamu merasa tidak bahagia, bukan salah dia. Tapi sebenarnya kebahagiaan itu nggak perlu diusahain sampai ribet kok. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana kita menerima diri kita, memaafkan diri kita, memaafkan masa lalu kita sebagaimana adanya. Sehingga ketika kita bisa mengatasi derita itu dan memaafkan semuanya, maka kebahagiaan itu akan terlihat, akan hadir di sana. Karena sebetulnya kebahagiaan itu sudah hadir di sana, di dalam diri kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat pertanyaannya semuanya ya. Luar biasa deh. Terima kasih untuk keberaniannya untuk berbagi. Oke, baik. Terima kasih Bu Rani dalam hal ini. Saya ingin memberikan satu penutup dengan mengutip salah satu quote dari Jalaluddin Rumi. Love is not
an emotion. It is your very existence. Saya ingin Mbak Rani tahu banget karena saya ambil dari quote beliau. Menikah itu nggak mudah. Menikah itu pasti ingin mencari berkah pada awalnya, tetapi luka batin membuat orang mudah marah, mudah menyalahkan pasangan, bahkan juga teman jika ada masalah. Para narasumber kita mengajak kita semua untuk menerima luka batin, mengafirmasinya dan mengakuinya, dan bahkan mengatasinya. Spiritual healing di antara jalan keluarnya. Semoga kita berada di jalan di mana kita selalu sadar bahwa apa yang menjadi selalu memperbaiki diri untuk tetap menjaga hubungan baik dengan siapapun. Semoga yang sudah menikah selalu berada dalam pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan warohmah dan bisa bersama-sama bahagia bersama dunia dan akhirat. Amin. Amin. Saya Aya mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih banyak buat para partisipan yang sudah memberikan pertanyaan dan merespon berbagai saran atau pengalaman dalam hal ini. Saya ingin menyampaikan mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan atau ada hal-hal kurang yang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf. Dan saya juga menyampaikan buat rekan tadi ada yang sudah menyampaikan pertanyaan belum bisa direspon, mungkin bisa disimpan dan diendapkan. Siapa tahu ada pertemuan lanjutnya di Halakoda Damai ke-49. Oke, saya Aya pamit undur diri. Saya serahkan kepada Kang Zia Ulhaq selaku host akan menampilkan sebuah perform dari Komuji ya sebagai penutup seperti itu. Saya persilakan kepada Komuji untuk closing music. Atau ada pengumuman dari Kang Zia, monggo silakan. Salam sehat buat kita semua. Pengumuman kemerdekaan adalah situasi saling memaafkan. Kalau tadi psikospiritual, forgiving love. Wow, yes. Wow itu betul nggak itu Jera? Forgiving love dan sacrifice sacrifice lah pengorbanan. Ya, siap. Yuk, lagu terakhir. Indonesia adalah kita. Lutfi, audio pribadi. Mangga, belajarku. Aku masih di sini, kamu masih di situ. Kita masih duduk bersama, diskusikan harga-harga. Semoga ku tak mengganggu. Aku tunggu galiamu. Kita saling koreksi tanpa membawa benci. Kita ini paling ngeri jika ada yang merasa benar sendiri. Indonesia adalah kita, dari ujung Papua hingga ujung Sumatera. Indonesia adalah kita, begitu merayakan banyak kejayaan. Indonesia adalah kita, beda itu pasti, ngapain benci. Indonesia adalah kita, tanah persembahan, karya-karya andalan. Yo, kita
Tak ada yang merasa benar sendiri. Indonesia adalah kita, dari ujung Papua sampai ujung Sumatera. Indonesia adalah kita, begitu beragam dan yang perbedaan. Indonesia adalah kita, beda itu pasti, ngapain benci. Indonesia adalah kita, tanah persembahan dan yang kaya adalah. Indonesia adalah kita, dari ujung Papua hingga ujung Sumatera. Indonesia adalah kita, negeri tempat rayakan indahnya perbedaan. Indonesia adalah kita, beda itu pasti, ngapain benci. Indonesia adalah kita, tanah persembahan karya-karya andalan. Indonesia adalah kita. Yeay. Very good. Terima kasih. Ayo, yang mau foto boleh tambahin reaction loh, kayak Sis Gera, Ibu Yeni. Ayo hitung yuk, nanti hilang nih. Ayo boleh ditambahin reaction, baru kita foto lagi. Aku Tadi nggak udah bisa sih. reaction tuh gimana, nggak paham. Reaction. Gaptek. Ayo, ayo. Ayo ya, ada di tombol ini Kak Mbak. 1, 2, 3. Oke. Cakep. Oke. Keren. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rani. Terima kasih Bu Terima Yeni, kasih, Sister Siva. Zera. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Ayah, terima kasih. Judit, wah semuanya Suster-suster nih. dari RSCJ, ini banyak sekali. Terima kasih. Terima kasih. Asmi Burhan sampai akhir. Terima kasih. Dian, terima kasih. Aduh, banyak sekali nih sampai yang stay sampai akhir. Ibu Yeni ini Ibu Yeni RSCJ. Siap. RSCJ Indonesia. Seperti Ziaul Haq RSCJ Indonesia. Siap. Terima kasih Zia. Anda mau kasih sesuatu sama kami semua? Zia, gimana Zia? Apa sis? Zia memang udah terbuka sih. Udah beres. Tuh, dia terlapor. Iya. Aduh, si Zera coba itu gimana Zia coba? Habis ditagih tumpeng. Itu dia, padahal saya udah kasih, saya tuh promotornya loh. Pujian ya, pujian. Promotor non formal. Oke, ketemu nanti kita di Halakodama yang ke-50 di minggu kedua September ya. Terima kasih untuk semua. Iya. Bersama 49 dengan dulu bukan? Kelas 49 50. khusus bahasannya beda. Oh. Tapi welcome, sangat welcome. Kalian bisa hadir. Ya, dia 49 kalau untuk studi perempuan kita di 50 di minggu kedua setiap bulannya. Terima kasih untuk semua dan izin untuk di end ya. Terima kasih. Oke, Salam sehat semuanya. terima kasih. Dah. Selamat malam. Selamat malam.